Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Carukan Defen yang dimainkan oleh Grandmaster dunia dari beberapa event turnamen dan dimenangkan oleh hitam. Partai pertama ini putih dipegang oleh Edward Manasakanian dan hitam dipegang oleh Radmir Kolmov di USSR Championship 1960. Dimulai dari E4, dijawab C6, D4, D5. Dibalas dengan E5 oleh putih. Menolak untuk pertukaran dengan maksud menguasai pusat sentrum. Gajah F5 dibalas dan kuda ke E2. E6, kuda G3 dengan mengancam gajah terang dari hitam. G6, H4, H6, H5, gajah ke H7. Menghindar dari ancaman, namun dari putih memaksa gajah D3. Pertukaran gajah terang tidak bisa dihindari oleh hitam, akhirnya dipukul. Pion kali gajah, menteri ke B6. Dibalas dengan menteri G4. Dengan maksud mengintai pion yang di G7 dari menteri ini teman-teman. Kuda ke 6. A3 dibalas dengan C5. Di posisi ini teman-teman, jika putih memukul pion, maka dengan konsekuensi langkah yang cukup berbahaya. Dipukul oleh kuda, datang gajah mengepin, kuda kali pion, cek. Raja D2, menteri ke B3. Jika tidak dipaksa untuk diadu, tambah hancur tentunya. Kalau diadu di sini, maka akan diambil. Dipukul oleh raja, pion dipukul. Sudah 2 pion unggul dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat C5. Langkah partai dari putih, rokade. Pion kali pion dibalas dengan B4. Kuda ke 7, kuda D2, F5. Di sini dari putih mulai ragu teman-teman dengan arah serangannya. Akhirnya dia memotong pion dengan en passant, pion kali pion kali pion, dan kuda B3. Dibalas dengan benteng G8. H4 menteri, F5, benteng ke E1. Raja ke F7, gajah B2 dan benteng G4. Menteri dari putih tentu di sini dipaksa untuk mundur teman-teman. Menteri H3 dibalas dengan gajah G7. F3, benteng G5, gajah C1. Gajah G6 dibalas dengan dipukul oleh benteng dan dipukul oleh gajah. Kuda F1, benteng C8, menteri G3. Lagi-lagi di sini putih mencoba mencari celah. F4 dan dibalas dengan menteri F2. Kuda F5. Benteng C1 mengajak pertukaran, menolak dengan G8. Kuda ke H2. E5, kuda G4 dan raja G6. Pion lemah dari hitam ini sangat rawan yang di E5 nih teman-teman. Namun tidak dimanfaatkan dengan total oleh putih. Karena takut kuda masuk di posisi E3 tentunya. Benteng ke B1. Dibalas dengan gajah E7. Kuda cek. Dipukul oleh gajah. Dan di sini dipukul oleh pion sekaligus mengancam menteri. C6, B2, benteng G7, menteri B5, dan kuda G3. Dilanjutkan dengan menteri kali menteri, dipukul, dan raja ke F2. E4, langkah yang menentukan dari kemenangan hitam, walaupun di sini kalah kualitas teman-teman. Jika di sini pion kali pion, maka dengan cepat akan kalah
putih. Tentu di sini harus memaksa pertukaran, takut kehilangan. Kuda dipukul cek F1, langkah terbaik. Maka di sini pion kali pion. Setelah pion kali pion datang D5. Promosi ini tentu sangat berbahaya ketika pion ini didorong, teman. Kembali ke posisi di saat E4, langkah partai benteng B3 dan dibalas dengan benteng di sini memukul pion. Dibuang untuk kuda tentunya. Dipukul dan cek. E2, kuda E5, benteng di sini ke B7. Kuda kali pion sekaligus mengancam benteng D1. Kuda memukul pion sekaligus mengancam benteng di sini H7. Persiapan untuk cek. E5, benteng kali pion. F3 cek. Inilah langkah penentu siapa yang harus menang, karena di sini dorongan pion ini susah untuk ditawar. Akhirnya diterima tawaran itu. Namun di sini tidak langsung dipukul oleh hitam, melainkan cek kuda F4. E1, E3. Perhatikan teman-teman. Kalau dari sisi perwira kalah kualitas hitam, namun pion sentrum sangat kuat sekali. Di sini masih memukul pion C6, masih belum sadar akan kekalahan itu. Namun setelah satu langkah baru dia menyerah, sadar bahwa kekalahan tidak bisa dihindari. Dengan langkah sederhana D3, putih menyerah, teman-teman. Kok bisa menyerah? Sedangkan dia menang kualitas, atau bisa dikatakan menang segala-galanya, posisi maupun kualitas. Hanya karena dua pion ini menjadi menyerah, teman-teman. Baik, jika di sini analisa pertama, benteng memukul kuda, akan datang cek. Tentu di sini dipaksa bergeser. E2 cek, tidak ada pilihan apakah menghindar atau mukul kuda. Mukul kuda, promosi menteri, mutlak kemenangan untuk hitam. Kemungkinan yang kedua, kalau di sini B1, E6, B3, D4, dan C3, langkah terbaik, maka akan datang kuda di sini, cek. D1, E2 cek, C1, cek lagi di sini, tidak ada kesempatan. Ketika dia ke B2, maka akan datang promosi menteri. Kalaupun dia cek atau mukul kuda, tidak ada bedanya, teman-teman. Mutlak menang hitam. D4, dia mukul kuda pun malah di sini menjadi dua menteri. Mutlak kemenangan. Makanya di posisi D3 dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, putih dipegang oleh Peter Hulshoff dan hitam dipegang oleh Erwin Lamy di Essen Open 2003. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. E5 dibalas, gajah ke F5. G4, gajah ke 4, F3, dan gajah ke G6. H4. Tentu desakan pion ini untuk mengancam gajah. H5 dibalas oleh hitam. Kuda ke 2. E6, kuda F4, dan pion di sini kan pion. Dibalas dengan kuda memukul gajah. Dipukul oleh pion menteri D3 sekaligus mengancam pion D7, menteri kali pion. Di sini langsung pion kali pion. Gajah di sini ke H3. Dan dengan berani di sini, hitam dengan segala konsekuensinya, teman-teman, dia memukul pion H4. Bahwa dia tahu kalau menterinya akan terjebak. Dan sepertinya memang langkah itu dirancang untuk terjebak.
Langkah ini dijawab dengan Raja F1 oleh putih. Masih dibalas dengan menteri memukul gajah, ternyata bukan dia menghindar, malah dipukul sekalian oleh putih, teman-teman. Baru di langkah 13, menteri dikorbankan oleh hitam. Benteng diterima, di sini langsung mukul menteri dan dipukul oleh benteng. F7 cek, gajah ke E7. Kuda di sini dipukul dan dibalas dengan kuda ke-6. Dia diberikan lagi benteng oleh hitam, teman-teman. Masalahnya jika dia memukul benteng, ternyata dia terjebak, akan datang gajah ke hamba. Tentu di sini ancamannya adalah checkmate. Kalau dia memukul cek, hanya ditutup dengan kuda C7, Raja G1, F2. Langkah yang tidak bisa dihindari. Kalaupun dia lolos dari checkmate, akan G2, maka akan datang cek. Manapun dia, promosi tidak bisa dihindari, menjadi kalah. Jadinya karena langsung ada desakan promosi menteri. Kembali ke posisi di saat kuda ke-6, langkah partai. Dia memukul pion yang di G7. Rupanya dia khawatir, teman-teman, akan langkah kematian yang dimaksud analisa tadi. Benteng cek H1. Raja F2 dipukul, dan di sini menteri ke H6 mengancam benteng tersebut. D1 H7 dibalas dengan benteng F8 mempertahankan pion, dan di sini C3 sudah mulai kehilangan inisiatif dari putih, malah berusaha mempertahankan serangan dari hitam agar tidak tembus atau tidak masuk, teman-teman. Benteng F5 dibalas dengan A4, C5 mengajak pertukaran, C4, kuda ke B4. Walaupun dia unggul menteri, sementara dua perwira benteng sama kuda tidak bisa dikembangkan, teman-teman. Artinya menteri bekerja keras. Kuda C3 dan dibalas dengan kuda cek. Dari hitam mengabaikan langkah pemberian benteng. Dan di posisi ini, teman-teman, jika raja ke G3, maka akan datang langkah memukul benteng terlebih dahulu. Pion kali pion, G1 cek, H2 satu-satunya, G2 cek, H3 atau kemanapun dia akan di-close dengan checkmate. Luar biasa langkah hitam. Kembali ke posisi di saat kuda cek D3, langkah partai E3. Dia masih belum sadar bahwa itu adalah jebakan kematian yang memang tidak bisa ditawar. Pion kali pion cek, dipukul oleh raja, dan benteng F4 cek. Satu-satunya hanya kembali. E3 masih dijalankan oleh hitam. Dan langsung di-close dengan pion D4 checkmate. Luar biasa langkah dari hitam yang di luar dugaan. Dari pembukaan carukan yang sangat tajam dan akurat hitungannya buah hitam, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih, teman-teman, dari pembukaan carukan defense yang dimenangkan oleh hitam, putih dipegang oleh Dragolub Mini. Hitam dipegang oleh Radmir Kolmov di URS Yugoslavia pada tahun 1966. Dimulai dari E4, C6, D4, D5. Pion kali pion kali pion, dan C4. Kuda F6, kuda C3, E6, kuda F3 dibalas dengan gajah ke E7. Pion kali pion, kuda kali pion, dan di sini gajah ke D3. Di posisi ini, kedua pemain sama-sama rokade. Kuda F6, menteri E2, dan kuda C6. Dibalas dengan benteng D1, kuda B4, gajah B1, B6. Kuda E5 di sini. Langsung memblok langkah. Sekaligus ada ancaman menteri. Setelah nanti kuda diancam.
gajah ke B7 terlebih dahulu dan dibalas dengan menteri E3. Benteng C8, menteri H3, kuda di sini ke D5 lagi, mengajak pertukaran, namun diabaikan dengan gajah G5. Kuda di sini kali kuda, dipukul oleh pion, kuda ke4. Di saat kuda E4 ini, jika putih memukul gajah, akan dipukul oleh menteri. Serangan dari putih menjadi tidak ada lagi. F3 misalnya, akan datang benteng mukul terlebih dahulu. Setelah menteri bergeser, H5 tetap dengan ancaman kuda dan pion H7, maka cukup dijawab dengan kuda F6 kembali. Artinya mengancam sekaligus melindungi pion H7 teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ke4. Langkah partai gajah D2. G6, dan di sini gajah memukul kuda. Dipukul oleh gajah, benteng G1, gajah D5 dan gajah ke 6. Benteng G8 dan dibalas dengan gajah ke F4. F6, kuda langsung mukul G6. Langkah pengorbanan yang sangat buru-buru dari hitam. Karena pilihannya sangat sulit, makanya dia akhirnya mengorbankan dengan langkah yang belum ada kepastian. Diterima oleh hitam, menteri ke 6, dibalas dengan gajah F8. Dicek, dan di sini langsung gajah G7. Dibalas dengan benteng ke 3, benteng ke 7, H3 benteng, menteri D7, dan dibalas dengan cek. F8, G3, gajah ke 6. Di sini langsung E5 sebelum ke 6, dan datang ke 6. Tentu di sini ancamannya, kalau dipukul, tawaran ini adalah mat. Dengan diceknya ke H8. Langkah partai dari hitam, pion kali pion, mengabaikan langkah tawaran itu. Pion kali pion dan benteng C7. Semakin sulit untuk tembus serangan dari putih teman-teman. H4, menteri ke6, benteng D1, dibalas dengan gajah ke4. Dan di sini akhirnya dari putih memaksa untuk cek, karena langkah menterinya yang terkurung. Dipukul oleh benteng, H8 cek, dan dibalas dengan menteri G8. H6, benteng F7. Benteng C1 di sini untuk persiapan cek tentunya. Gajah B7 menghalangi langkah C8, benteng C3 dan menteri H7. Lagi-lagi dari hitam, karena merasa unggul satu perwira, maka selalu dipaksa untuk bertukar. Menghindar F4, menteri cek. H2, G8. Dan di sini langsung H5 teman-teman. E4, lagi-lagi langkah paksa, menteri D6 di sini. Dan menteri D5. Setelah menteri D5 ini, dia kembali lagi ke F4. Dan baru dipukul pion, sekaligus cek. G1, E7. Ancamannya tentu checkmate, teman. Benteng di sini mengajak pertukaran, diterima. Dipukul, dan di sini gajah ke D5. Menteri B8 masih mencari celah remis dari putih. H7, benteng cek, dipukul oleh raja. Menteri cek dengan mukul pion, dan di sini G6. Di posisi ini teman, kalau dia masih tertarik dengan pion, akan datang cek. H2, C2,
dengan ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Kalaupun dia G3 tetap akan dipukul. H4 F2 cek, H3 G2 cek, G4 F3 cek, dan satu-satunya hanya ke H4. Itu pun langsung checkmate jika pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat Raja G6, langkah partai menteri C7, sekaligus melindungi kemungkinan cek. Dibalas dengan cek D1, H2, G4. Akhirnya di sini masih mencoba melindungi pion yang diancam oleh menteri dengan cek C2, Gajah G4, menteri F2. Dibalas dengan Raja G5 dan Raja G1, H4 menteri, E2 menteri. Intinya dari putih hanya mencoba bertahan untuk mencari remis. Menang mustahil teman-teman, karena sudah ketinggalan satu perwira. Menteri G3 dibalas dengan menteri D2, F5, menteri E2, D5. Semakin terdesak posisi putih, A3, Gajah D5, menteri D2 dan Raja F6. Dibalas dengan menteri E2, E6 Raja, menteri D2, Gajah C4. Di posisi ini, dari putih menyerah teman-teman. Kan masih panjang ceritanya. Perhatikan, dari putih sudah kehabisan tempo teman-teman. Dia tidak bisa lagi mondar-mandir menteri karena sudah terkunci. Menteri tidak bisa meninggalkan pion G3. Sementara Raja ketika bergerak, ada ancaman. Cek juga teman-teman. Langkah terbaik di sini hanya menteri C1. Akan datang langkah Raja H1, F2, dan Raja H2. Jika sudah di posisi seperti ini teman-teman, maka datang menteri G2. Lagi-lagi putih kehabisan tempo, yang mana dia harus meninggalkan pion E3. Kalau dia ke C3 masih mencoba melindungi, akan datang Raja mendekati pion. A4 tentu dipukul terlebih dahulu. B4, maka di sini Gajah ke B3. D5 cek, cukup C4. Artinya tidak ada celah lagi untuk mondar-mandir remis. Sementara pion ini akan habis satu-satu. Makanya di posisi Gajah C4 dari putih menyerah di permainan akhir ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.